Oke, kembali lagi di New Show. Maksudnya apa ini? Ini maksudnya kenapa sih itu yang buka ya? Loh, kan boleh dong bikin new show tandingan. Kenapa bikin isu tandingan? Lawang DPR aja ada DPR tandingan kok. DPR ya mau bangun gedung baru gimana? Jadi karena ini ruangan sudah dingin, kita tidak. Kamu ini gimana? Kacau ini, kacau. Kenapa, Pak? Coba, berdiri, kita kasih tahu. Iya, Kenapa, Pak. kenapa? Ini siapa sih? Saya tahu kan, kalau saya seorang kontraktor, saya itu kan termasuk nyari tender di DPR. Gara-gara di sana ribut terus, akhirnya ini batal. Saya harus kemana? Coba, gini. Permasalahan lagi. Aduh, di sini. Perasaan di bis malam. Sorry. Bukan Sofa. Jadi ini sekarang banyak masalah. Masalah Kalau apa? dengan adanya keributan di DPR, tender saya nggak bisa masuk kalau. Nah, Bapak salah. Harusnya Bapak butuh orang-orang seperti saya. Bapak nggak salah, yang salah kita masuk penjara. Bapak nggak salah. Jadi Bapak punya kesulitan gara-gara ada kisruh di DPR ini, proyek Iya. Bapak tertunda ya? Iya, makanya saya bingung juga. Kadang-kadang dulu dikatakan taman kanak-kanak marah, tapi sekarang seperti halnya di bawah taman kanak-kanak sekali. Itu masalah saya bilang, Pak. Sebetulnya kalau dikatakan sebagai kanak-kanak itu wajar karena mereka tuh memang lagi lucu-lucunya. Iya kan? Saking lucunya, Sri Mula dulu kan pernah ada di sebelahnya, Pak. Kalah Sri Mula. Kalah lucu sama anggota DPR, Pak. Iya. Lagi lucu-lucunya tuh 5 tahun di awal-awal lucu, tapi semakin kesana semakin lebih lucu lagi. Apalagi ini kan belum bekerja. Jangan gitu. Raya. Tapi dibilang waktu dulu Gus Dur bilang bahwa DPR itu seperti taman kanak-kanak. Marah kan? Jelas-jelas ini menghina. Iya. Menghina taman kanak-kanak. Tuh. Bener lah. Oh iya. Hubungannya sama DPR apa? Iya itu betul. Memang taman kanak-kanak aja nggak seperti itu. Kok yang taman dewasa kok seperti itu? Ini sangat mengharukan sekali. Iya, dan kalau dulu gebrak meja aja. Kalau sekarang sudah mulai flip. Gulingin meja. Besok apa lagi? Tapi kan Bapak enak dong bisa ada pengadaan meja baru nanti. Iya kan proyek baru, Pak, nanti. Proyek baru. Nanti kan ada gedung baru, Pak. DPR baru, itu borokannya bagus. Oh Pak. enggak, saya nggak mau seperti itu. Saya maunya tuh lurus-lurus saja. Ya, bagus, Saya Pak. nggak mau lewat maklar, pokoknya sesuai dengan prosedur. Kalau protapnya seperti itu, ini saya nggak mau sekarang main-main. Takut resiko, nyuap ditangkap, yang terima juga ditangkap. Iya. Wong kamu nggak nyuap aja ditangkap kok gimana? Kita itu ditangkap dulu baru nyuap. Kita itu bukan ditangkap tapi diselamatkan. Iya. Ya, Bu ya. Ini saya selamatin juga nih. Ini kembali nih ke Pak Tarzan nih, kalau tender gedung baru nih gimana nih? Kira-kira DPR baru ini kan katanya udah kurang nih tempatnya, sampai umpel-umpelan gitu. Nggak bakalan orang mikirnya gedung bagaimana. Sekarang tuh menyatukan visi dan misi aja repot. Mau apa lagi? Mau bicara apa? APBN belum bisa ditandatangani sebelum ada suatu keputusan yang final dari keputusan politik. Ini masalahnya. Bapak kok pinter ya? Bapak kenapa nggak jadi anggota dewan aja, Pak? Enggak, saya dikasih tahu kreatif tadi. Apalagi fraksi-fraksi baru terbentuk. Iya kan? Pihak lain kan belum dapat yang jatah di fraksi. Ini yang bikin pusing. Ya kan? Pak Jokowi yang pusing, nggak kerja-kerja nanti. Gara-gara diributin yang di sini. Coba, apalagi rakyatnya. Apalagi orang esa unggul, tambah bingung. Sebagai pejuang, Ya, saya kadang-kadang suka menangis. Menitikkan air mata. Bahkan tertetus melalui bibir yang penuh dosa ini. Mau dibawa kemana Indonesia? di sini. Nah sekarang kan ada dua koalisi nih, Ya. gimana nih? Nggak apa-apa ini. Sebetulnya dulu tuh nggak ada seperti itu. Sekarang akhirnya kayaknya dipecah-pecah menjadi kelompok-kelompokan. Yang punya suatu kekuatan suara rakyat aja seakan-akan disingkirkan. Ini saya ingin bicara netral ya. Tapi ternyata ada skenario apa 2019 ini? Apa? Nah, apa? Apa coba? Apanya dong? Apanya dong? Iya, makanya kan karena ada dualisme tadi, jadi mau bekerja aja seperti apa. Kalau misalnya yang sini masuk kubu sini nggak boleh, ruangannya terpisah-pisah, otomatis makanya perlu gedung baru nggak sih? Kalau voting-votingan yang kuat yang temennya banyak. Iya. Sekarang tuh kalau bisa musyawarah, asas musyawarah tuh harus dikemukakan. Tanpa ada musyawarah nggak bisa. Kalau begini terus, mesti ribut terus. Yang jadi korban siapa?
Rakyat. Makanya nggak usah DPR ya. Kemarin MPR aja menentukan pemimpinnya kan Majelis Permusyawaratan ya. Jadi harusnya kan harus musyawarah. Iya. Tapi nyata-nyatanya juga Voting. Itu aja tarik urut, akhirnya voting kan. Itu dia. Kalau voting sudah jelas kelihatan siapa yang menang. Ini udah taktik ini, udah pinter-pinteran memang. Voting itu memang ya secara demokrasi keputusan seperti itu. Tapi ada voting yang bahaya. Apa tuh? Voting beliung itu, wah itu Voting lagi. Voting Voting lagi. Angin voting beliung. Ini dari tadi main plesetan nih. Plesetan seksual. Pelecehan Pak, pelecehan kalau itu Pak. Pak, itu katanya gedung DPR ini sekarang udah over capacity. Jadi orang itu sumpel-sumpelan di situ. Sekarang masalah umpel-umpelannya sudah jangankan di rumah, di jalanan aja. Ayo coba kendaraan itu. Nah. Kendaraan tiap hari tambah berapa ribu tapi jalan tidak ditambah-tambah. Nah. Ini perlu keputusan politik supaya bagaimana caranya nggak sampai ada penjualan yang perdagangan bebas itu bisa sampai kalau begini ini siapa yang jadi korban? Punya mobil bagus nggak bisa menikmati, macet terus. Tapi DPR juga banyak maunya, gedung pengen baru, gajinya padahal udah naik, seperti itu kan. Itu Padahal yang bikin macet juga sampean loh. Kok bisa? Satu orang punya mobil 3 sampean ayo. Jual aja yang 2 kenapa supaya nggak macet? Ayo ya. Atau kalau nggak dikasihin teman-teman Saya aja nggak Pak. 3. Apa berapa? Ayo. Saya 6 ya mobil. Nah, kan? sekarang gini, harapannya apa sih? Masing-masing coba ungkapkan harapannya Terhadap apa namanya kondisi politik kita dan juga untuk dunia humor. Lawak ini seperti apa ke depan? Harapannya terhadap politisi sekarang nih. Ya politisi sekarang sih ya mohonlah supaya damai aja. Iya. Damai itu indah ya kan. Apapun benderanya, apapun bangsanya, kulitnya. Kalau DPR ini tentrem ayem, rakyat juga ikut tenang ya kan. Jokowi juga kerjanya tenang. Jangan rungsing terus. Saya capek ngeliat berita itu. Sampai saya nggak lucu lagi ngelawak nanti. Kalau saya bikin satu keputusan politik, mau kemana kamu? Belum. Jadi kalau harapan saya keputusan politik, tiap-tiap hari nasional ngundang pelawak. Ini masuk dalam peraturan presiden. Ini Konkret ya, ini mah sesuai dengan kebutuhan dapur dia. Iya, soalnya hari komedi itu belum ada. Ini masih dirancang nih. Belum Dari ada ya? Persatuan Seniman Komedi Indonesia mau mengusulkan. Hari santri sudah ada yang merintis. Ya, Komedi pelawak itu ada pahlawannya. Triman, Ratmi B29. itu pahlawan. Bagi almarhum, jadi pelawak juga jadi kurir. Waktu di Irian itu nyusup-nyusup menjadi intelijen mengantarkan surat. Bing Slamet juga pahlawan. Oh iya jelas. Ya kan? Jadi yang kita harapkan adalah nanti ke depannya kalau ada kisu Krisro atau ada polisi penggerebekan lagi, jangan ada lagi pelawak yang ketangkep. Oke yuk, kita sudahi aja ya. Kita sudahi aja dulu deh. Nanti ketawanya belakangan dilanjutkan ya. Dan kita akan kembali lagi minggu depan. Keep watching the show because this is News Show.